Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Offroad. Kali ini gue ada di Bali. Tentunya sebelah gue ada offroader nih. Untuk segmentasi kali ini, kita akan mewawancarai, kita akan tanya sejarah atau histori tentang pembalap nasional ini. Dari mulai dia pertama kali balapan, terus kenapa sih bisa hobi balapan, terus dia ngebengkel juga, pokoknya semuanya diborong. Tentunya juara-juara di kelas G4 FFA diborong juga sama dia nih. Oke, Om Dek? Oke, siap. Tagline kita masih ingat nggak? Punya mobil off-road? Jangan di garasi aja. Ayo off-road! You broke my heart and you went away. And I sit here and suffer, girl. I suffer day by day. But it won't be long. Om Dek, apa kabar? Sehat. Sehat ya? Sehat. Kita malam-malam nih ganggu istirahatnya, ganggu santai. Kegiatan Om Dek. Tadi lagi santai-santai sama istri, lagi ngopi-ngopi ya. Enggak juga, kita juga baru habis lembur. Habis lembur juga ya? Oh. Kita tahun depan tinggal 6 hari lagi. Sudah tahun depan. Udah tahun depan. Dan event kayaknya juga bakalan mepet tahun depan. Mepet ya? Udah menanti juga ya? Makanya kita harus disiap lebih awal aja. Iya jelas, itu pasti. Nah, Sobat Offroad, tadi gua keliling-keliling, nih kebetulan kita ada di bengkel Master 4x4. Tentunya kita pengen tahu dong, tadi gua lihat nih ada beberapa mobil yang bisa dibilang pawan ya kalau di track ya. Iya. Nah, gue pengen tanya nih Om Dek, di bengkel ini pertama kali diadain atau dibuat nih dari kapan sih Om Dek? Saya sedikit cerita dulu ya. Boleh, silakan. Awal mula ini sebenarnya bukan bengkel ya, bukan bengkel umum ya, bukan untuk mobil off-road. Tapi dari awal berdirinya ini sebenarnya itu bengkel pribadi. Bengkel pribadi. Awal mula bapak saya sendiri membuka usaha derek atau towing ya. Oh iya. Itu ketika ada mobil yang rusak mungkin dibenerin di sini dulu, baru kita bisa jalan. Karena kan dulu derek dulu itu nggak ramai sekarang gitu. Mungkin kalau bisa diperbaiki dulu baru kita dipaksain buat jalan gitu. Dari situ muncul kan mobil derek itu bawa mobil-mobil rusak atau gimana? Bukan, mobil derek itu kan mobil 4x4. Oh, oke. Gitu. Iya. Yang kita pakai dulu itu FJ gitu, Willys gitu. Dan kebetulan mobil bapak saya itu mobil Willys. Willys. Oh, Willys ya? Iya, Willys. Jelas 4x4. Itu Willys, cuman kaki-kaki udah dirubah FJ. Oh, kaki-kaki udah dirubah gitu, FJ. ya. Terus mesin udah dulu pakai mesin Corona. Iseng-iseng kita ikut ke Jurda. Pakai mobil itu. Alat-alat yang nggak dipakai di yang pakai derek diturunin. Seru juga tuh, seru. Itu kita ikut ke Jurda. Kalau nggak salah itu saya masih SD, SMP. Oh, SMP udah SMP. kelas 1. Kelas 1 SMP. Kurang lebih itu tahun 2009. Sekitar 14 tahun yang lalu ya, 13 tahun yang lalu itu awal mula ikut ke Jurda gitu, pakai mobil derek tersebut. Dan itu pun pakai mobil mobil sehari-hari kita. Kalau pakai kalau pakai derek iya. Kalau pakai main lumpur iya gitu ya. Kita pakai mobil itu gitu. Awal mula ikut iseng-iseng aja. Ternyata bisa dapat juara gitu. Pertama kali ikut ke Jurda. Sebelumnya belum pernah sama sekali saya ikut. Berarti di kelas apa tuh ke Jurda? Itu dulu masih Van Offroad. Oh, masih Van Offroad ya hitungannya ya. Yang lawannya juga orang-orang yang sudah senior ya. saya. Itu Om Dek terus yang bawa mobil, yang balap. Iya, saya sendiri. Didampingi adik, malah bukan kakak. Saya SMP kelas 1 didampingi adik. Oh, okay. Gitu. Adik cuman ya
penyemangat di kiri gitu lah. Oh, navigator ya? Iya, navigator. Dari situ ikut event udah langsung dapat juara. Setelah itu kita berpikir gitu loh, maksudnya gimana kita kalau ke depan coba ikut terus ke Coba Jurda. ikut terus. Oh, mulai ketagihan tuh. Benar. Virus-virus off-road mulai tumbuh. SMP Iya. berarti ya? SMP. Tahun 2000? 2009. 2009. Oh, mulai 2009. Iya. Ya. Dari situ kita ikut ke Jurda. Awalnya Advan Offroad naik jadi kelas ekstrim. Naik kelas Ke ekstrim. kelas ekstrim kita masih pakai Crown, mesin Crown 2000 cc. Kita pakai itu. Basicnya masih mobil yang Willis tadi? Willis, benar. Masih yang itu juga? Iya. Oh. Mungkin setelah itu agak serius dikit, mungkin agak diganti roll bar, ripper Roll bar, iya, semuanya iya. body plat diganti aluminium Iya, gitu. Setelah itu ikut ke Jurda, udah sering juara, maksudnya 3 besar, oke. Oh, oke. Terus Ya, ikut naik masih podium 3 terus ya? besar, ya. Oh, masih 3 besar. Gitu. Dan sudah agak lama dapat posisi 1 gitu. Wih. Di Kejurda. Lalu Oke. setelah itu kita coba ikut ke Jurnas gitu. Dan ikut ke Jurnas kebetulan di Bali waktu itu Lucas Oil ya, dulu itu ke Jurnas Lucas Oil. Kebetulan yang peserta dari Bali saya aja yang masuk final. Dulu kan sistemnya sistem gugur, 20 Iya, besar, iya. diambil 20 besar baru gini lagi. 0 lagi, poin 0 lagi, dan main 5 SS lagi. Iya, iya. Gitu. Dan kebetulan di Bali aja saya aja yang masuk. Gitu. Di Bali Dekre pada masa itu tuh ikut ke Jurnas siapa aja tuh yang ikut pembalap yang mungkin bisa dibilang sampai saat ini masih eksis gitu, masih ngikut. Yang paling inget ya, yang paling dapat inget, juara itu Mas Wahyu Lamban, senior saya. Mas Wahyu, oh senior ya? Iya, itu kan senior. Senior. Dulu Mas Wahyu Lamban itu sudah dapat juara umum pada tahun itu. Saya baru pertama kali ikut gitu. Dan memang juaranya itu Mas Wahyu. Mas Wahyu ya? Iya. Oh, pada saat itu ke Jurnas Iya. itu Mas Wahyu ya? Ya, yang dapat juara. Saya pertama kali ikut gitu. Terus podium berapa tuh? Ke Jurnas itu saya cuma dapat di posisi 8, belum masuk. Oh, belum masih masuk jauh. ya, tapi udah 10 besar ya. Itu pencapaian yang luar biasa tuh. Iya. SMP kelas 3 mulai off-road tahun 2009, ngikut ke Jurda, terus ikut ke Jurnas, masuk 10 besar. Wow, luar biasa. Iya. Apalagi satu-satunya perwakilan di Bali ya. Yang bisa masuk. Yang bisa masuk ke 20 besar. 20 besar Iya. ya. Wih, luar biasa. Mantap. Tapi ada kejadian istilahnya kejadian yang memang diharuskan mungkin ya kita buat ganti mesin saat itu. Oh. Gitu. Ada satu SCS ya memang kita itu tidak bisa melewati karena mungkin sesi kita terlalu kecil kan buat melewati itu. Oke, ya. Setelah itu tidak bisa finish dan mobil rusak, maksudnya mesinnya jebol. Mesinnya jebol. Saya paksain mesin buat, Tron itu? Iya, benar. Oh. Mesin itu saya paksain buat karena win saya sudah tidak berfungsi, saya paksain lop terus gitu. Dan akhirnya juga nggak bisa sampai mesin itu jebol pada saat itu. Setelah itu baru berpikir buat ke depan gimana mau pakai mesin apa. Itu mulai virus mulai masuk tuh. Iya, benar. Pada saat itu kita udah berpikir buat ganti mesin. Setelah itu ganti mesin Cherokee. Oh, selesai ke Jurnas itu baru bikin lagi ganti mesin Cherokee ya? Ganti Iya. ya. Berarti basic masih yang Willis tadi. Willis tetap. Dan setelah itu ganti Cherokee baru kita main ke Lubuk Linggau. Wah, langsung Lubuk Linggau ya, Sumatera ya. Tahun itu udah berjalan berapa tahun. Itu ke Jurnas ya? Ke Jurnas langsung. Langsung ke Jurnas ya. Gitu. SMP, masih SMP ke Jurnas. Ya, SMP. Terus itu langsung yang lawan saya itu Mas Wahyu, terus Henry Dunan, Oh iya. gitu-gitu. Oh iya. Itu lawan. Dan alhamdulillah bisa posisi ketiga. Langsung ketiga. Mantap. Dan itu pun lawan saya itu Mas Wahyu Lamban posisi 1 P8. Iya. Kedua Henry Dunan UTV. Iya. Ketiga saya
Cherokee. Per daun. Cherokee per daun bisa ngalahin senior-senior yang mesinnya proper. Gila. Aan. Kalau nggak salah Aan Iya. P8 juga. P8 juga. Dan kelima Yuma pakai Polaris juga. Satu-satunya Cherokee per daun. Per daun. Iya. Masuk podium Ketiga. Gila. Tepuk tangan dong penonton, tepuk tangan. Mantap. Gila. Berarti ini virus dari ayah juga mungkin. Benar. Ya. Virus-virus dari bapaknya Dekray, Pak Master. Udah mulai menjamur tuh dari SMP sampai dari pertama mesin Crown, terus ganti Cherokee, ikut ke Jurnas, masuk podium 3. Iya. Secara lawannya yang memang bisa dibilang pada kali itu mungkin bisa Mas Wahyu itu bisa SMA atau kuliah. Mas Wahyu udah ya istilahnya udah senior lah ya. Iya. Bisa ngalahin, bisa nyaingin senior itu sangat luar biasa. Dan terus berlanjut saya cari sponsor gitu. Iya. Terus gabung tim awal abis itu sama tim Dasico saya. Oke. Tahun berapa tuh? Tahun 2014. 2004. Berarti 2014 ya. 2014 join ke tim Dasico. Iya. Dasico. Itu tim pertama yang Dekray masukin, ikut. Buat ke Jurnas ya? Buat ke Jurnas ya, Dasico ya. Dasico. Oke. Setelah itu lanjut. Tapi Gator masih tetap ade itu? Tetap ade. Masih tetap ade. Tetap ade, berlanjut terus sampai saat ini ya. Habis Dasico saya gabung Galena. Dasico berapa tahun tuh? Sampai tahun 2016. Berapa putaran ikut? Dua musim. Dua musim. Iya, 2 tahun musim. Ikut Dasico terus masuk ke Galena ya. Di Galena lumayan lama berarti ya? Kalau sementara yang tim yang pernah saya gabung Galena. Paling lama di Galena. Iya, dari tahun 2016 sampai 2022. Sampai mau saat ini ya. Iya, sampai saat ini. Ini misalnya pergantian tahun tinggal beberapa hari lagi. Dan ini gambarannya nggak tahu nih. Om Dekray jangan dulu disebutin ya, mau join ke tim mana, mungkin Sobat Offroad sebagian ada yang tahu, tapi ya belum dipublish secara khusus. Mungkin di segmen ini, di channel ini akan mendeklar mungkin ya, mendeklar bahwasanya Om Dekray mau join ke tim mana. Mudah-mudahan ya timnya lebih baik ya tentunya ya, lebih baik lagi. Untuk karir Om Dekray ke depannya bisa lebih bagus lagi, gitu. Sekarang tadi gue pas masuk nih ya, kayaknya ada beberapa mobil yang saya kenal kalau saya di event ya. Mohon maaf nih, mungkin nggak saya sebutin dulu. Nah, ini untuk bikin mobil balap ya, mobil balap tubular lah kita bilang, itu bisa ngabisin berapa duit sih Om Dek? Ini apa namanya? Ini range-nya ya, rata-rata gitu. Ini kan khusus Bali dulu awalnya ya. Saya itu berpikirnya low budget tapi biar bisa ke Jurnas. Itu yang saya pikirin pertama. Low budget, Sobat Offroad low budget bisa ikut ke Jurnas. Dan tadi dengar cerita Dekray ini secara Cherokee. P8, terus tadi ada Polaris. Iya, Polaris. Yang memang notabene bisa dibilang ya low budget ya. Benar nggak? Iya kan? Iya, low budget. Nah, silakan lanjut. Gimana Om Dek? Ini dengan low budget. Iya benar. Ini dari awal bengkel saya ini kan berada di Bali ya. Di Bali, khususnya di Negara. Di Jemberana. Ya. Itu saya lihat tidak terlalu banyak pengusaha atau off-roader yang memang mempunyai uang lebih khusus buat off-road gitu ya. Iya, khusus gitu ya. Itu jarang ada di Bali. Jarang ya, tapi ada ya mungkin nggak ini ya, nggak mendominasi. Saya mengembangkan bengkel ini berpikir bukan untuk 100% bisnis, bukan. Tapi ada dari saya sendiri itu buat membangun komunitas gitu, membangun generasi baru. Benar. Ya. Kalau saya memang berpikirnya ke bisnis, pasti kita dari harga pasti kita agak tinggi ya. Oke. Dari situ saya berpikir
gimana cara bangun mobil semurah mungkin. Semurah mungkin. Tapi masih bisa bersaing di Kejurnas. Di Kejurnas. Itu awal mula saya berpikir ke sana. Seru nih, seru nih. Kalau memang ada budget lebih, kita selalu kasih barang yang paling oke. Oh, gitu. Iya. Berarti menyesuaikan juga ya, Om Dek, ya. Salah satu contoh saya bangun K24. K24, iya. Yang pernah teman-teman tonton di Cipatat yang bisa dilihat di kanal YouTube ya, di kanal YouTube Off-Road ya. Itu di Cipatat putaran 3 Jabar Guyub ya. Benar. Jabar Guyub putaran 3 itu final tuh. Itu mobil pertama kali ikut Kejurnas yang saya bangun yang low budget. Langsung dapat juara 1, dapat KLX pada saat itu. Bawa KLX dia dari Cipatat pada Larang Jawa Barat, juara 1 pakai K24. Itu saya bangun mobil itu kurang lebih ya 300 juta. Dengan spek seperti itu sudah mampu, menurut saya sudah mampu ya buat bersaing di G2 pada saat itu. Bisa dilihat lawan-lawannya itu siapa aja di sana. Terus harga mobilnya itu seberapa? Apa harga mobil yang saya lawan pada saat itu? Iya. Bisa dilihat di video kita sebelumnya tuh, ada di Cipatat ya, Om Dek ya. Jadi kalau gua lihat nih dari cerita tadi Om Dek Ray ini, mungkin bisa dibilang kalau negarawan nasionalis ya. Kalau Om Dek Ray ini off-roadis mungkin ya. Jadi lebih supaya mungkin tumbuh penerus-penerus yang memang pengen turun di balapan off-road bisa ikut dengan low budget gitu. Jadi yang mau bikin mobil tubular silakan hubungin Pak Master. Om Dek Ray silakan. Aman. Iya kan? Bisa diobrolin pengen spek seperti apa ya kan gitu Om Dek. Kita juga tidak selalu mengarahkan ke yang paling mahal, paling tidak. Kita sesuaikan budget, sesuaikan kemampuan kita. Kadang kita kalau memang budget menengah ke bawah, mungkin kita arahkan yang G2 atau 1000. G2, Kalau kita udah ngomong G3, G4, kayaknya alat-alat yang di press budget itu sedikit gitu. Ya secara sekarang kita kalau nggak ngikutin betul kan. Benar. Apalagi 2023 kayaknya bakal kejam nih. Bakal kejam ya kan. Lawannya udah LS. Udah semakin tahun pasti. Setiap tahun ya, tahun pasti update terus ya. Setiap tahun pasti ada teknologi yang dikembangin, diaplikasiin untuk balapan di Kejurnas itu. Benar. Sampai saat ini, sampai tahun ini, tadi kan cerita tentang bengkel, terus balapan di Kejurda, mulai di Kejurnas, sampai sekarang dari pertama mulai balapan, mesin apa aja yang udah pernah Om Dek pakai nih? Terus yang enak mesin apa gitu? Mesin apa aja? Dan selama ini kebetulan ya saya mengenal off-road itu dari cc kecil dulu. Dari cc paling kecil dulu. 1000, habis itu 2000, itu yang tadi pakai Crown. Habis itu naik ke Cherokee. Naik ke Cherokee. Habis itu saya naik lagi ke 1JZ. 1JZ dulu itu, tapi bukan mobil saya sendiri, tapi itu ada sponsor. Ada sponsor. Ya. 1JZ. Mau disebutin sponsornya? Waktu itu saya pakai mesin JZ itu pakai sama Galena ya. Sama Galena. Kasih mobil 1JZ. Dari situ, dari Cherokee ke 1JZ udah naik itu, power udah naik. Udah naik, jelas. Habis itu saya naik LS1. Ya. Dari situ sudah peningkatan dari mesin 6 silinder jadi 8 silinder. Dan horsepower juga sangat signifikan kenaikannya. Dari situ saya udah merasakan mesin kenceng gitu ya. Pada saat itu tahun 2017 kalau nggak salah. Udah pakai LS1 ya? Iya. 2017 sudah pakai LS1. Sudah tidak terlalu berpikir buat kenceng, tapi buat tepat. Karena kalau hitungannya udah kenceng ya mobil pasti, gimana sih? Gitu kan udah LS1 pasti udah. Udah proper banget itu. Di situ saya udah berpikir
off-road itu bukan selalu cepat gitu ya. Tapi yang paling utama menurut saya tepat. Tepat. Ya, Nih. Gitu. Kuncinya nih. Kuncinya nih. Soalnya kalau kita ngomong mesin kenceng pasti Iya. juara. Iya. Saya kemarin pakai ujet. Ya maaf, maksudnya saya terus terang jujur Ya, saja. jujur. Mobil saya tidak kenceng sama sekali. Iya. Tidak kenceng sama sekali. Tapi mungkin saya bisa sempurnain Iya. siapa mungkin lawan saya yang paling Iya. waktunya paling dekat. Itu yang saya sempurnakan. Oh. Salah satu contoh kemarin ada Mas Andi Tebok ya, dari ada Pulau di Benang. video sebelumnya. Saya tuh Iya. selalu melihat kalau memang saya start duluan di SS lain, saya lihat kelemahannya lawan gitu. Iya. Kelemahan lawan tuh di mana dan di mana saya bisa harus ngejar. Tapi kalau di trek lurus kayaknya sudah nggak bisa. Udah pasti. Seperti itu. Saya pasti. lihat jampingan, lihat tikungan, kesempatan bagi saya di situ. Iya. Tapi semakin banyak trek lurus, pasti semakin kalah saya. Pasti semakin Gitu. kalah ya. Dari situ saya udah berpikir dari LS1 itu kembali lagi ke ujet sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu Sampai sekarang sudah udah. berpikir tidak gaspol istilahnya, tidak main pol gitu, tapi main tepat. Main tepat, main rapi mungkin ya. Benar. Gimana supaya nggak kena patok, gimana supaya Iya. cutting bener, nggak mutusin pita, mungkin seperti itu Om Dek ya. Dari situ sudah berpikir buat konsisten, maksudnya Konsisten. Lari mobil itu biar selalu tepat gitu, maksudnya Iya. selalu tidak terlalu pelan Iya. dan kenceng sudah nggak bisa. Iya. Gitu, udah mentok Iya, gitu. Karena lari mesinnya masih ya kalau dibandingkan yang lain ya, kalau dibandingkan buat lokal ya mungkin paling kenceng, tapi buat yang lawannya masih kurang kenceng. Oke. Nah, sejauh ini ya sampai musim inilah. Tadi kan mobil yang dipakai Cherokee, terus Crown pertama sampai UZ. Nah, yang paling nyaman pakai mesin apa sih? Om Dek sendiri nih, jujur aja ya. Kalau saya, menurut saya, tapi kadang ada orang yang tidak bisa power terlalu gede, justru nggak bisa bawa. Betul. Justru saya kebalikannya. Betul. Semakin gede power, semakin saya bisa jaga ritme ngegasnya, Ritme ngegas. buat racing line itu bisa. Kadang kita mesin kurang kenceng ya. Benernya kita bisa ambil lock, ambil jam gitu biar sejauh apa landing, sejauh apa. Itu kadang-kadang kita kalau kurang power justru tidak bisa. Tapi kalau kita kelebihan power, di situ kita harus bisa belajar seberapa injek gasnya, Oke, seberapa injek pedal ngaturnya. gasnya. Benar. Tapi kalau kita kekurangan power, salah satunya di tikungan buat sliding, udah nggak bisa. Oke. Justru power gede itu yang bisa membuat momentum. Momentum dari keluar tikungan, masuk tikungan, di situ. Kalau saya semakin besar power, semakin nyaman menurut saya. Semakin nyaman. Tinggal ketepatan itu yang tadi Benar. dibicarakan ya, tinggal ketepatan. Gitu. Bukan, terkadang orang itu ada berpikir terlalu kencang pasti nggak bisa bawa. Saya nggak, kebalikannya itu. Gitu. Kalau memang terlalu kencang, jangan dihabisin gasnya. Gitu. Pantesan nih Sobat Offroad. Kayaknya tahun depan pakai mesin yang lebih kenceng lagi kayaknya nih. Jadi ya memang hitungannya berarti nyaman. Kalau di Om Dek sendiri ya, Om Dek Ray sendiri, nyamannya itu ya justru mesin lebih gede, kapasitas mesin lebih oke. Iya. Dia tergantung ngaturnya ya. Tapi itu udah satu wadah, artinya udah ada spare untuk kita tinggal ngaturnya. Benar. Ini kan power udah gede gitu, tinggal menyesuaikan ngatur gasnya gimana gitu ya. Oh gitu. Kadang kalau orang lain juga nggak bisa ngatur itu, justru jadi rusak mobilnya. Jadi rusak malah Benar. ya. Saya juga udah ya ambisi terlalu besar, power mobil ada,
dia berpikir buat gaspol. Oh. Kadang pasti. tikungan bablas gitu, Betul, betul, jampingannya kebablas sampai terbalik atau Dan alhasil jajan pita ya, jajan pita, jajan kalau jajan pita menurut saya masih oke, tapi gagal finish. gagal finish itu. tuh kan. Itu ya. Masih mending ya. Heeh. Gagal pita, tapi kan kita udah punya poin tabungan yang oke, aman. Benar. Tapi Yang paling kecewa itu yang paling patah gagal finish justru ya. Mobil jebol lah, apalah trouble apa. Oh iya, betul. Makanya harus safety banget ya, harus Iya, benar. istilahnya kalau bahasa Sunda udah apik gitu ya, harus apik ya. Benar. Ngegas atau apa gitu, ngatur gas. Oke. Oke Om Dek, selain off-road nih, Om Dek sendiri sebetulnya ada hobi lain nggak sih? Atau memang style gua di sini gitu? Mungkin ya ini udah jalannya gitu ya. Udah jalannya. Awalnya saya basic motocross. Oh, Motocross. tahun berapa? Itu SMP, benar. Dulu ada dua pilihan. Motocross atau off-road gitu. Oh iya. Dan saya menekuni dua-duanya. Maksudnya motocross ikut. Sampai saat ikut. ini? Setelah itu ada insiden motocross. Ada insiden? Patah kaki dan tangan gitu ya. Okay. Maksudnya saya pikir-pikir ke depannya nih bukan jadi solusi gitu loh. Main motocross itu bukan jadi menghasilkan duit. Justru kok kayak badan kita jadi hancur gitu. Iya. Tapi setelah di situ saya tahu racing line itu penting. Di motocross itu kan yang paling utama racing line. Racing line yang benar. Gimana cara masuk tikungan, keluar tikungan. Soalnya kita kalau saatnya jatuh langsung ketemu tanah gitu, badan kita langsung ketemu. Ya nggak ada memang. Ya kayak proper pakai protektor apapun ya tetap ya. Pasti ada aja. Jadi di situ lebih sensitif gitu, maksudnya kita tuh buat keselamatan tuh harus 2 kali lipat berpikirnya. Iya. Gitu. Ya sebetulnya pasti ada resiko ya, mobil juga pasti ada resiko dong. Cuman kalau dihitung-hitung sih, kalau dilihat-lihat kayaknya lebih beresiko kalau motocross benar. ya. Saya cuma jalan 4 tahun motocross, habis itu udah berhenti karena memang itu kadang kita fisik udah capek, terus kita jatuh sedikit aja udah, kalau udah salah jatuhnya ya padahal jatuh sedikit aja bisa tangan patah atau apa gitu. Patah ya. Akhirnya udah stop. Berarti hobi awal Om Dek ini main motor 2x1. Sekarang ya hobinya udah fokus berarti di 4x4 ya. Iya. Dan kesehariannya juga saya ngolong mobil. Jadi beliau ini sebetulnya selain off-roader, beliau juga ya inilah seperti ini. Iya benar. Mekanik juga. Makanya gimana nggak bisa merasakan gimana nyamannya mobil. Kadang-kadang ya ada panggilan-panggilan khusus. Ya kan? Nah, oke, boleh ceritain nih panggilan-panggilan khususnya gimana nih Om Dek? Kalau saya sih sebenarnya biasanya setting suspensi ya rata-rata ya. Kadang-kadang kita memang terlalu jauh ya. Betul. Teman-teman terlalu jauh buat kesini setting shop. Mau gak mau kitanya yang dibelikan tiket, saya yang dibelikan tiket buat terbang ke sana gitu. Ya memang bisa dilihat kalau di luar Jawa ke Bali itu nggak cukup 7 juta ongkos kirimnya. Iya. Sedangkan kita kalau beli tiket PP nggak sampai 5 juta. Iya, kalau hitung-hitungan berarti mending orangnya aja. Oleh-oleh aja sama nomor rekening tetap kan. Iya. Dan saya juga udah ada beberapa mobil yang mungkin ya nggak bisa ke bengkel, tapi saya setting keluar. Dijemput mobilnya. Iya. Gitu. Mantap servisnya mantap sekali ini. Om Dek, gini nih, ini sedikit mungkin ya, tolong kasih saran ya, barangkali nih sobat off-road di rumah yang lagi nonton video ini, ada ya anggap saja lah pemula nih, pemula yang pengen nyobain, bukan nyobain ya, pengen mulai terjun suka, karena banyak nih di komen-komen kita pun banyak yang memang menanyakan tentang, kadang ada di DM, Om saya suka, saya seneng. Nah mungkin bisa dikasih saran sedikit untuk teman-teman off-road di rumah, bagusnya pakai mesin apa dulu gitu, yang untuk awal ya, untuk pemula gitu, bagusnya seperti apa? Apakah langsung game 4 gitu kan, main sesi gede atau gimana gitu? Sebagian besar ya saya lihat di sini
di dunia off-road itu kadang dia hobi ada, cuman budget nggak ada. Nah, dari situ saya tadi sudah sempat saya bahas, kita sesuaikan dulu kemampuan kita tuh seberapa gitu. Tapi saran saya itu dari CC kecil dulu. Dari CC kecil. Dari CC kecil dulu. Kalau memang sudah merasa CC kecil itu sudah habis gitu ya. Sudah puas lah gitu ya mungkin ya. Itu udah pol-polan ya, udah pasti itu. Salah satu contoh saya pakai Under K24. Standar. Itu nggak tak kasih ampun lah mesinnya itu. Kalau gini nggak tak kasih ampun. Bisa dilihat tuh di video salah satu contoh gitu. Kita sudah menguasai mobil, tahu power mobil, handling mobil. Jadi kita mau injek pedal gas itu udah lari mobil itu udah lurus gitu, maksudnya nggak liar sana sini. Jadi menurut saya dari kalau mau mengikuti dunia off-road gitu ya, khususnya yang balap, kadang kita harus tahu dulu cara bawa mobilnya, baru kita sesuaikan mesinnya. Gitu. Jangan kita baru anggap aja kantong kita mampu gitu ya, beli G4, tapi nggak banyak orang yang bisa menaklukkan mesin G4 itu. Betul. Gitu. Jangan terlalu bernafsu juga. Benar. Gitu. Jadi ya pesannya untuk teman-teman off-road yang pengen mencoba memulai di balapan di off-road, disarankan untuk dari under dulu ya, dari under dulu, CC kecil dulu, baru main. Udah coba menguasain, puas naik, jangan stuck di G2 aja ya Kak. KML ya. Bener. Pak CPML nih. Saya ada sedikit berbincangan. Mudah-mudahan ketemu di G4 tahun. Mantap. Saya sudah ada sedikit gini ada Japri ya. Sampai ketemu di G4 gitu. Pak Sep nih kalau nonton nih, Pak CPML nih, Pak CPML ya. Ditunggu di G4. Jangan terus di G2. Kasih yang lain. Udah. Kasih yang lain. Mas Hendrik juga naik tahun depan. Tuh, Om Hendrik juga naik. G2 naik. Ke G4 langsung malahan. Ke G4 langsung tuh lagi persiapan ya. Benar. Nah, lihat di story Instagramnya juga lagi persiapan tuh naik di G4. Kejuaraan apa saja yang udah diikutin sama Om Dekray dan penghasilan apa aja? Maksudnya penghasilan pencapaian ya. Pencapaian di setiap event yang diikutin sama Om Dekray. Oke. Monggo. Ini cerita gini dulu. Tahun 2014 cuman bisa di juara umum 3. Itu 2014 itu ya, yang pakai Cherokee itu. Iya, pakai Cherokee pertama kali ikut ke Jurnas bisa juara 3 podium 3 umum itu 3 umum. Naik ke 2015 itu kejuaraan winching, tapi bukan kalau nggak salah namanya National Off-Road Extreme. National Off-Road di Jawa. Jawa. Itu nasional, cuman nasional ya. Penyelenggara itu bukan IOF ini, tapi National Off-Road Extreme Challenge. Itu dari semua seri itu saya dapat, alhamdulillah ya, mungkin pada saat itu lagi rezeki saya. Semua satu. Semua juara satu. Gila. Dari seri 1 sampai seri 4. Tahun berapa itu, Om Dek? 2015 ya. Oke. Itu semua juara 1. Itu hadiahnya mobil. Dulu tahun 2015 masih ada gitu. Mobil. Mantap. Tahun depan mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Jadi para penyelenggara event baik itu ya atau ini mudah-mudahan ya. Dengar-dengar saya tahun depan hadiahnya dinaikkan. Wih, mantap. Dan lanjut 2016 saya ikut, itu sudah berubah nama eventnya jadi NC National Championship ya. National Championship itu jelas di web ya. 2016. Dan itu saya juga full juara 1 dari 3 seri atau 4 seri ya.
itu seri 1 di Mantap. Balikpapan, Lombok, Bali. Seri terakhir itu Jawa Timur. Semuanya juara Gresik, 1. Gresik. Gresik ya. Jawa Timur. Jawa Timur. Bukan. Salah. Depes. Oh, Depes ya, Jawa Barat ya. Seri terakhir. Bogor ya. benar. Iya, seri terakhir. Itu full 1 juga. Juara 1. Gila. Itu juga masih dapat hadiah mobil lagi. Dari tahun 2015, 2016 hadiah mobil. Setelah itu nggak ada hadiah mobil lagi. Nggak ada mobil lagi. Mudah-mudahan tahun depan loh. Mudah-mudahan sampai saat ini. Sampai saat ini. Dan 2017-18 itu individualnya nggak ada, cuma tim. Dan kembali 2019. Kembali lagi 2019. Dan itu masih kasih beruntungan lagi. Full 1, Bu. Full 1 lagi. Sobat Offroad, gila. Dari seri 1, seri 2, seri 3. Cuman 3 seri NC. Oke. Seri 1 Sumatera, seri 2 Kaltim, seri 3 Gresik. Iya. Gila. Itu bisa masih dikasih keberuntungan, padahal masih banyak kekurangan pada saat itu, tapi masih bisa dikasih 1 terus. Seri 1 juara 1, seri 2, seri 3 semua juara 1. Dan di seri terakhir itu kalau NC ada namanya Battle of the Best. Iya. Itu kalau ngomong hebat, nggak terlalu hebat juga. Yang membuat saya bisa dapat Battle of the Best tahun 2019 itu lawannya nggak ada finish. Lawannya nggak ada finish. Iya. Itu kan bukan berarti saya hebat, tapi keberuntungan. Gitu. Saya udah nyata-nyata mobil saya rusak, ada di video di YouTube juga. Yang ban kirinya itu sampai ban kanan dan ban kiri ya. Itu T-rodnya itu putus. T-rodnya putus, oke. Saya itu berusaha untuk finish. Itu kurang dari 2 menit WWTM. Oh. Saya untung bisa masuk garis finish. Untung ya. Pada saat yang itu. penting finish. Ya. Saya itu dari 3 Dari 3 kan kalau Battle of the Best itu ada 3 SCS 1 hari. Itu SCS 1 SCS yang nggak ada yang finish, cuman saya bisa yang finish. Wih. Di situ. Keberuntungan jelas. Iya, keberuntungan. Dan di situ saya bisa dapat juara 1 Battle of the Best tahun 2019, dapat juara umum dan Battle of the Best. Iya. Juara umum pro sama Battle of the Best tahun 2019. Oke. Itu hadiahnya uang tunai. Uang tunai juta aja ya. Juta aja. Dan setelah itu 2019 sudah nggak ada lagi offroad kan, 2020. Iya, Covid. Nggak ada. Covid. 2021 Jabar Guyub. Iya, Jabar Guyub. Kejurnas nggak ada. Kejurnas nggak ada, ya lokal-lokal lah ya, lokal-lokal. Dan Jabar Guyub saya nggak full seri. Nggak full seri. Seri 1 nggak ikut, seri 2, seri 3 ikut. Oh, seri 1 nggak ikut ya, Subang ya? Subang nggak ikut. Ciamis ikut. Ciamis ikut. Itu yang hujan tuh. Iya benar. Iya. Juara 1 di G4. Dan di seri terakhir Cipatat turun ke G2. Soalnya incarannya motor. Enggak, pada saat itu memang mobil nggak ada yang G4 pada saat itu. Iya. Tapi itu pas Cipatat itu memang hadiahnya menarik ya? Benar. Dari semua kelas motor ada aja. Benar. Iya, semua kelas motor. Itu hebat ya, mudah-mudahan ditunggulah tahun depan lagi. Musim depan ya ada support dari penyelenggara ya, official event yang bikin event, terus hadiahnya menarik, jadi ya offroader juga semangat ya, selain daripada hobi, betul nggak? Nah ini bukan hobi murah ya kan? Iya. Betul kan? Bukan hobi, kalau dibilang hobi ya gimana? Ya, tapi saya juga bukan orang yang terlalu punya ini ya, tapi bisa ini ya berkat sponsor. Terima kasih pokoknya dari sponsor semua ya. Sampai saat ini bisa sejauh ini. Kalau tanpa sponsor juga ya apalah mungkin daya. Benar. Oke. Ada pertanyaan tahun depan tim mana? Wah, itu terakhir itu. Ini udah mendekatin, udah mendekatin bentar lagi nih. Waduh, tumben live tengah malam gitu.
Ya, ini apa namanya? Bocorin. Sampai mau ganti gini channel bukan off-road. Enggak bercanda ini. Ya mungkin langsung ke pertanyaan nih Om Dek. Oke, tahun depan tim mana? Nah, Tim sebentar, tim biru, tim merah, Tim hijau. tim hijau atau tim kuning? Kayak partai aja jadinya ya. banyak. Memang Banyak. saya dari Galena sudah cukup lama ya. Oh, Galena juga ya. 6 tahun. 6 tahun Dan Galena. berterima kasih banyak sama Galena sejauh ini dan pencapaian juara juga kalau bukan dari bantuan sponsor. Iya, sponsor. Dari Pak Dokter Jack, ya. Pak Dokter Jack Lombok, Pak Joko Permana, Pak Kris, Pak Pak Syadidin. Kris, ya. Kalau tanpa sponsor ya mungkin nggak bisa sejauh ini Iya, gitu. iya. Dan saya memutuskan buat sampai tahun ini berpisah sama Galena gitu. Mungkin sebenarnya saya mau mencoba gitu ya, mencoba mencari keluarga gitu ya, istilahnya. baru, ya. Off-road itu saya bukan tak jadikan Bisnis ya yang tadi saya bilang ya. tapi mau mencari saudara gitu ya. Dulu Ya, keluarga besar saya Galena gitu. Galena, Saya ya. mau mencoba keluar Nambah keluarga lagi ya. Bukan artinya putus keluarga, tidak. Iya, benar. Tidak, tentunya ya nambah keluarga baru lagi. Kan udah cukup lama keluarga besar nih di Galena, mungkin Om Dek ya. Iya. Mhm. Memang dari berapa tawaran ya, kalau kita ngomong ada temen A, temen B, teman C yang menawarkan ya untuk join di tim ya. coba gini kita join gitu. Saya juga masih nggak berani bilang Iya. oke gitu ya. Iya. Tapi mudah-mudahan bisa gitu ya. Mudah-mudahan bisa. Soalnya saya ada dari berpisah sama Galena, saya merencanakan sesuatu tahun depan gitu. Apa nih rencananya? Rencanakan sesuatu intinya bukan dari target juara ya, tapi berbagi pengalaman sih Oh, oke. menurut saya. Iya. Dari situ saya ada tawaran paling pertama ya kan, Ya. mungkin ada tawaran paling pertama di tahun ini dan mau lanjut ke tahun 2023 itu dari tim Bogor. Dari tim Bogor. Tim Bogor. Ya seperti teman-teman sobat offroad tahu nih. Ada beberapa event kemarin kan, udah dilihat udah ada agak keijo-ijoan gitu. Benar. Ada keijo-ijoan ya kan? Sebenarnya di situ kan ada Lutfi sama Lepin ya. Ya, ada Lutfi sama Lepin di tim Bogor Di ya. situ intinya tuh dia mau belajar gitu ya. Oh, mau belajar. Tapi ya mau gimana lagi kalau kita belajar harus kalau beda tim kan jadi musuh gitu. Ya. Maksudnya tim kita harus menang, tim mereka harus kalah kan jadi nggak enak gitu. Dan saya memutuskan kita ngomong juara itu bonus gitu. Juara dulu. itu bonus. Yang penting kita tahu, kita bisa dulu, baru kita kalau dapat juara alhamdulillah, kalau enggak kita mesti berlatih lagi. Iya. Gitu. Di sana saya lebih ke berbagi pengalaman saya. Apa yang saya kasih tahu, semua yang saya kasih. Nggak ada yang tutup-tutupin sama sekali benar. gitu ya. Dan dari situ saya dibangunkan LS3 sama tim Desutan gitu. Jadi tahun depan saya Memutuskan untuk untuk naik LS3 bukan ujet lagi. Gitu. dan join ke Tim Desutan. tim hijau teman-teman. Gitu. Mudah-mudahan dari rencana kita sudah rencanakan full seri tahun depan. Full seri tahun depan bersama tim hijau. Ya, yang kalau memang kita kewalahan di tim, minimal kita bisa maksimal di individual gitu. Iya. Mau ya teman-teman pada pakai Matic, pakai house power besar. Kita mumpung disponsorin, maksudnya mobil ini milik Desutan dan saya cuman bikin menyempurnakan yang saya bisa.
dan saya yang membawanya nanti. Full ya 1 tahun ya. 1 tahun. Awas lo kalau nggak 1 tahun lo. Mudah-mudahan 1 tahun. Mudah-mudahan. Iya. Terutama itu apa? Juara itu nomor 2 menurut saya. Iya. Target bonus tahun ya, depan bonus ya. Juara itu bonus ya. Juara itu bonus. Yang paling utama itu main maksimal dan sebisa mungkin. Iya, Gitu. iya. Kalau kita nggak bisa juara, berarti belum rezeki. Belum rezeki, karena juara itu bonus. Minimal kita paham ya, Benar. gimana cara bawa mobil dengan mesin A, B, C gitu ya, yang kita pakai ya. Oke, Sobat Offroad, mungkin dicukupkan sekian, Om Dek. Oke. Atau ada pesan-pesan lain buat Sobat Offroad? Bagi teman-teman, ini saran saya buat teman-teman yang baru mengenal off-road, baru pengen buat mencoba dunia off-road, khususnya di racing adventure. Itu ada kejuaraan IOF sama IMI. Saya harap buat teman-teman yang mau mencoba, cari pengalaman atau tempel tim yang sudah berpengalaman. Yang sudah berpengalaman. Ya. Terutama pertama ada menekan budget ya. Ya. Kita biar tidak terlalu banyak eksperimen Ya. dan ilmu-ilmu di dunia balap itu mana yang benar dan mana yang salah sih. Ya. Menurut saya sih relatif ya, Relatif. menurut orangnya ya. Relatif, pasti. Tergantung teman-teman yang memilih gitu. Iya. Banyak sih tim-tim besar yang bisa mengarahkan kita ikut join, diarahkan pasti ya. gitu. Dan intinya ada kemauan dulu. Hasil itu nomor 2 menurut Hasil saya. nomor 2, iya. Kemauan dulu gitu. Terima kasih Om Dek udah jumpa, udah join udah mau saya datengin tim. Insyaallah mudah-mudahan nanti ketemu lagi di tahun depan, di musim depan dengan mobil barunya yang mungkin nanti kita review nih. Kebetulan kalau untuk saat ini karena ini mesinnya mobilnya di belakang nih. Belum jadi, nanti kita shoot, kita review di lain kesempatan Om Dek. Pada saat nyoba mobil. Pada saat nyoba mobil, nanti kita datang lagi ke sini, kita lihat, nanti kita review langsung, kita kupas tuntas tentang mesin ataupun mobil apa yang dipakai Dekray untuk tahun depan. Oke? Terima kasih Om Dek, udah mau didatengin sama tim kita. Punya mobil off-road? Jangan digarasi aja. Ayo off-road! And you went away.